Bapak Ibu, kali ini saya akan coba bahas ya tentang filioque. Apa itu filioque? Filioque adalah pengakuan iman yang memperuncing konflik. Bukan berarti ini, maksudnya filioque ini suatu pengakuan iman yang memperuncing konflik. Ini yang saya maksud ya. Filioque adalah istilah Latin yang berarti dan dari anak atau and from the son. Istilah ini ditambahkan ke dalam sebuah pengakuan iman Konstantinopel Nicea dan menjadi salah satu faktor utama yang memperuncing konflik antara gereja barat yaitu Katolik Roma dan gereja timur atau Ortodoks Timur yang akhirnya memuncak di dalam skisma besar tahun 1054. Mengapa ini coba saya angkat di pembahasan ini, Bapak Ibu? Karena ini adalah suatu tafsir atau bukan tafsir, suatu beda teologi yang akhirnya bisa menimbulkan satu kesimpulan teologi yang hebat, Bapak Ibu ya. Nah, mari kita tinjau dulu adalah bunyi asli dari pengakuan iman tahun 381, yaitu pengakuan iman Konstantinopel, Bapak Ibu. Sebelumnya di tahun 325 ada pengakuan iman Nikea ya, di konsili Nikea ini. Di dalam konsili Konstantinopel di tahun 381, bagian dari pernyataan tentang Roh Kudus itu berbunyi demikian. Dan kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Di dalam bahasa Yunaninya, tuekto patros exporioneomeion, ya, yang keluar dari Bapa. Tidak ada kata filioque di sini. Nah, inilah jadinya setelah terjadi penambahan filioque di gereja barat Latin ini ya. Beberapa hal kemudian ditambahkan ya. Ditambahkan begini. Yang keluar dari Bapa dan dari Anak. Qui ex patre filioque procedit. Jadi menjadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak jadinya. Mengapa ditambahkan, Bapak Ibu? Di barat, khususnya sejak Agustinus di abad ke-4 dan abad ke-5, itu diajarkan bahwa Roh Kudus adalah kasih antara Bapa dan Anak. Juga Roh Kudus keluar dari Bapa dan juga dari Anak. Ini diajarkan demikian, Bapak. Tujuannya adalah menegaskan keilahian Yesus dan melawan ajaran Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus ini. Ya, secara teologis, Barat ingin menekankan bahwa ada kesatuan esensi Tritunggal ini, ya. Mengapa gereja-gereja Timur menolak? Gereja Timur menolak karena dua alasan besar, Bapak Ibu. Alasan yang pertama adalah masalah prosedur gerejawi ini. Penambahan dilakukan sepihak oleh gereja Barat tanpa konsili ekumenis. Itu alasan mereka, ya. Bagi Timur, tidak boleh mengubah kredo yang telah ditetapkan konsili universal ini, ya. Alasan kedua, Bapak Ibu, adalah masalah teologis, Bapak Ibu. Teologis Timur itu menekankan Bapa adalah satu-satunya sumber monarkia di dalam Tritunggal, ya. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Roh Kudus diutus melalui Anak, tetapi bukan berasal dari Anak. Mereka khawatir jika Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak sebagai dua sumber, maka struktur Tritunggal menjadi tidak seimbang. Jadi bagi Timur, filioque ini adalah mengaburkan peran Bapa sebagai suatu sumber ilahi, Bapak Ibu. Nah, apakah ini hanya soal satu kata? Secara lahiriah, ya, hanya satu kata. Tetapi secara teologis, ini menyentuh relasi internal Tritunggal, Bapak Ibu. Otoritas gereja juga, bahasa Yunani versus Latin, dan kuasa paus versus kolegialitas uskup. Ini yang dipersoalkan, Bapak Ibu ya.
Ah, apakah sekarang ini masih diperdebatkan ya Bapak Ibu ya? Ya, tetapi dengan pendekatan yang lebih damai tentu saja. Beberapa dialog ekumenis itu yang modern itu menemukan bahwa perbedaan mungkin lebih bersifat bahasa dan penekanan teologis ya. Yunani expo Reomai ya, keluar dari sumber asal itu berbeda maknanya atau nuansanya dari Latin procedere ya. Sebagian teolog berkata Barat tidak bermaksud mengadakan ada dua sumber atau mengatakan ada dua sumber ya, tetapi satu sumber melalui persekutuan Bapa dan Anak itu. Ini yang menyebabkan perdebatan ini menjadi sedikit lebih adem Bapak Ibu ya. Apakah ini masalah keselamatan? Nah, ini jelas tidak Bapak Ibu. Baik Katolik maupun Ortodoks sama-sama percaya Tritunggal tentu saja ya, sama-sama mengakui Roh Kudus itu ilahi dan sama-sama menerima kredo dasar dari iman Kristen ini tentu saja. Filioque itu bukan soal siapa selamat atau tidak, melainkan soal misteri antara relasi internal Allah ini, Allah Tritunggal ya yang dimaksud. Jadi gambaran sederhananya begini Bapak Ibu. Timur berkata, Bapa adalah sumber, Anak diperanakkan, Roh Kudus keluar dari Bapa. Barat berkata, Bapa adalah sumber, Anak diperanakkan, Roh keluar dari Bapa dan Anak. Sebagai satu prinsip ini tentu saja. Kesimpulannya Bapak Ibu, Filioque adalah tambahan kata dan dari Anak, berkaitan dengan asal Roh Kudus di dalam Tritunggal ini. Tambahan kata dan dari Anak berkaitan dengan asal Roh Kudus di dalam Tritunggal ini ya. Salah satu pemicu skisma 1054, simbol perbedaan teologi dan otoritas gereja ya. Tetapi di balik konflik sejarah, keduanya tetap mengakui misteri yang sama, bahwa Roh Kudus adalah Allah sejati, sehakikat dengan Bapa dan Anak. Demikian Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.